Di tengah malam yang gelap, suara tangisan seorang pria terdengar dari dalam kamar sempit. "Kenapa? Kenapa justru dia?" ucapnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, tubuhnya kaku. Tangannya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang dulu sering ia ucapkan. Orang miskin itu hina. Namun kini, kata-kata itu seperti menghantui dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu sunyi. Angin pelan masuk dari jendela yang setengah terbuka. Di dalam kamar kecil yang remang, seorang pria duduk di lantai sambil memegang kepalanya erat. Nafasnya tidak teratur. Tangannya gemetar. Kenapa bisa begini? Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Namanya Raffi. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya melotot ke depan, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bibirnya bergetar, lalu tanpa sadar ia mengucapkan kalimat yang dulu sering keluar dari mulutnya. Orang miskin itu hina. Setelah itu, ia langsung terdiam. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Seolah kata-kata itu bukan lagi sekadar ucapan, tapi seperti balasan yang kembali menghantam dirinya sendiri. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Beberapa bulan lalu, hidupnya tidak seperti ini. Ia dikenal sebagai pria yang sukses. Pekerjaannya mapan, penghasilannya besar, dan lingkaran pertemanannya juga dari kalangan orang berada. Ia selalu tampil rapi, percaya diri, dan merasa hidupnya sudah di atas segalanya. Tapi di balik itu semua, ada satu sifat yang tidak pernah berubah. Raffi sangat membenci orang miskin. Baginya, kemiskinan itu memalukan. Ia sering menganggap orang miskin sebagai orang yang malas dan tidak mau berusaha. Bahkan, tanpa ragu ia sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Suatu hari, saat melewati pinggir jalan, ia melihat seorang bapak tua menjual gorengan dengan gerobak sederhana. Bapaknya terlihat lelah, tapi tetap mencoba menawarkan dagangannya ke orang-orang yang lewat. Raffi hanya melirik sekilas, lalu tertawa kecil. Gitu aja capek. Makanya hidup nggak maju, ucapnya pelan tapi cukup terdengar oleh temannya. Temannya ikut tertawa. Tidak ada rasa bersalah di wajah Raffi. Justru ia merasa ucapannya benar. Hari-hari berikutnya pun sama. Di kantor, ia sering meremehkan rekan kerja yang berasal dari keluarga sederhana. Ia tidak mau duduk berdekatan, bahkan kadang sengaja menyindir. Kalau nggak punya apa-apa, ya jangan mimpi tinggi, katanya suatu siang. Ucapan itu membuat suasana jadi canggung. Tapi Raffi tidak peduli. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari mereka semua. Sampai suatu hari, dalam perjalanan pulang, mobilnya berhenti di lampu merah. Di samping jalan, ada seorang perempuan yang sedang menjajakan makanan ringan. Perempuan itu sederhana. Pakaiannya biasa, wajahnya tidak dirias berlebihan. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya menawarkan dagangan. Ia tidak memaksa. Hanya tersenyum dan berbicara dengan lembut. Raffi sempat melirik. Perempuan itu mendekat sedikit ke arah mobilnya. "Mas, mau beli? Ini masih hangat," ucapnya pelan. Raffi mengernyit. Ia hampir saja mengusir seperti biasa. Tapi entah kenapa, ia diam sejenak. Perempuan itu tetap tersenyum. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa minder. Dan itu membuat Raffi merasa aneh. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung merendahkan. Namun detik berikutnya, sifat lamanya muncul lagi. "Udah, nggak usah. Ganggu aja," jawabnya dingin. Perempuan itu hanya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Maaf ya," katanya sambil mundur perlahan. Lampu hijau menyala. Mobil Raffi melaju. Tapi entah kenapa, bayangan wajah perempuan itu terus teringat di kepalanya. Senyumnya terasa berbeda. Raffi menggelengkan kepala. "Apaan sih?" gumamnya, mencoba mengabaikan. Namun ia tidak tahu. Pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Dan perlahan, hidup yang ia banggakan selama ini akan mulai runtuh satu persatu. Di kamar yang sunyi itu,
Raffi kembali menunduk. Tangisnya belum berhenti. Ia seperti dikejar oleh bayangan masa lalu yang terus muncul tanpa henti. Dan malam itu baru permulaan. Sesuatu yang lebih berat sudah menunggu di depan. Pagi itu, Raffi berangkat kerja seperti biasa. Wajahnya terlihat datar, tapi pikirannya masih tertinggal pada kejadian semalam. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan perempuan penjual makanan itu terus muncul tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba fokus menyetir. Jalanan cukup ramai. Klakson bersahutan. Tapi tetap saja, pikirannya tidak bisa tenang. Sampai akhirnya, mobilnya kembali berhenti di lampu merah yang sama seperti kemarin. Raffi menghela nafas pelan. Dan benar saja. Perempuan itu ada lagi di sana. Masih dengan tempat yang sama. Masih dengan cara yang sama. Membawa dagangan sederhana, dan menawarkan dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Raffi menatapnya dari dalam mobil. Kali ini lebih lama. Perempuan itu berjalan pelan, menghampiri kendaraan satu persatu. Ada yang menolak, ada yang mengabaikan. Tapi ia tetap tersenyum. Tidak terlihat kesal. Tidak terlihat putus asa. Saat ia semakin dekat ke arah mobil Raffi, jantung Raffi tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia sendiri tidak mengerti kenapa. Perempuan itu berhenti di samping jendela mobilnya. "Mas, mau beli?" "Ini masih baru," ucapnya dengan suara lembut. Raffi diam beberapa detik. Biasanya, ia langsung mengusir. Atau bahkan tidak menoleh sama sekali. Tapi kali ini, ia justru membuka kaca mobilnya sedikit. "Berapa?" tanya Raffi singkat. Perempuan itu terlihat sedikit kaget, tapi langsung tersenyum. 5.001, Mas. Raffi mengambil satu tanpa banyak bicara. Ia memberikan uang, lalu langsung menutup kaca mobilnya kembali. Tidak ada obrolan lain. Lampu hijau menyala. Mobilnya maju. Raffi melihat makanan itu sekilas, lalu meletakkannya di kursi sebelah. Ia tidak langsung memakannya. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang tidak biasa ia rasakan. Hari itu di kantor, Raffi terlihat berbeda. Ia lebih diam. Tidak banyak bicara. Bahkan saat temannya mulai mengomentari orang lain seperti biasa, Raffi tidak ikut menanggapi. "Kenapa lo?" "Tumben diam," tanya salah satu temannya. "Lagi capek," jawab Raffi singkat. Padahal bukan itu alasannya. Pikirannya terus kembali ke perempuan itu. Sore harinya, saat pulang kerja, tanpa sadar Raffi memperlambat laju mobilnya saat mendekati lampu merah tersebut. Matanya langsung mencari. Dan benar. Perempuan itu masih di sana. Kali ini, Raffi tidak menunggu lama. Ia langsung membuka kaca mobil saat perempuan itu mendekat. "Mas, mau lagi?" tanya perempuan itu, tetap dengan senyum yang sama. Raffi mengangguk. "Iya." 2. Saat menyerahkan makanan, tangan mereka sempat bersentuhan sedikit. Raffi langsung menarik tangannya cepat. Perempuan itu hanya tersenyum kecil, tidak terlihat canggung sama sekali. "Terima kasih ya, Mas," ucapnya tulus. Raffi mengangguk singkat. "Namamu siapa?" tanya Raffi tiba-tiba. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Alia, Mas." Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menutup kaca mobilnya lagi. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Di dalam mobil, Raffi mengulang nama itu dalam pikirannya. Alia. Nama yang sederhana. Tapi entah kenapa, terasa melekat. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Raffi yang dulu selalu acuh, sekarang justru sering memperhatikan sekitar. Ia mulai sadar bahwa tidak semua orang hidup seberuntung dirinya. Dan setiap kali melewati lampu merah itu, ia selalu berharap melihat Alia. Bukan karena lapar, tapi karena ada rasa ingin bertemu. Namun, di sisi lain, hatinya mulai gelisah. Karena ia sadar, perasaan yang muncul ini tidak seharusnya ada bagi seseorang seperti dia. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu akan menyeretnya lebih dalam.
ke dalam sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, ada yang berubah dalam diri Raffi. Setiap pagi dan sore, ia selalu menunggu momen di lampu merah itu. Bukan lagi karena kebiasaan, tapi karena ada satu alasan yang tidak bisa ia jelaskan. Alia. Awalnya hanya sekadar penasaran. Tapi lama-lama, jadi kebiasaan. Dan tanpa sadar, berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Pagi itu, seperti biasa Raffi berhenti di lampu merah. Ia langsung melihat ke arah tempat Alia biasa berdiri. Tapi, Alia tidak ada. Raffi mengernyit. Ia menunggu sampai lampu hampir hijau, tapi tetap tidak melihat sosok itu. Kemana dia? Gumamnya pelan. Hari itu terasa aneh. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya tidak tenang. Ia bahkan beberapa kali kehilangan fokus saat bekerja. Raffi, ini laporan kenapa salah? Tanya atasannya dengan nada serius. Raffi tersentak. Iya, maaf, saya perbaiki, jawabnya cepat. Ini bukan dirinya yang biasanya. Ia dikenal teliti dan fokus. Tapi sekarang, pikirannya seperti terbagi. Sore harinya, Raffi sengaja pulang lebih cepat. Ia ingin memastikan. Saat mobilnya mendekati lampu merah itu, matanya langsung mencari ke segala arah. Dan Alia ada di sana. Sedang berdiri di pinggir jalan, menawarkan dagangannya seperti biasa. Raffi langsung merasa lega, tanpa sadar ia menarik nafas panjang. Kali ini, begitu lampu merah menyala, ia langsung membuka kaca mobil lebih dulu. Alia mendekat, lalu tersenyum saat melihat Raffi. Mas, hari ini nggak kelihatan pagi, ucapnya ringan. Raffi sedikit terkejut. Kamu, sadar? Tanyanya. Alia mengangguk pelan. Soalnya mas biasanya lewat pagi juga, jawabnya santai. Raffi terdiam. Ia tidak menyangka kalau dirinya diperhatikan. Iya, tadi, ada urusan, jawabnya singkat, meski sebenarnya tidak ada. Raffi membeli seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak langsung menutup kaca mobil. Ia menatap Alia beberapa detik. Kamu tiap hari di sini? Tanyanya. Iya, Mas. Dari pagi sampai sore, jawab Alia. Capek? Tanya Raffi lagi. Alia tersenyum kecil. Capek sih pasti. Tapi ya dijalani aja. Yang penting bisa makan, ucapnya sederhana. Jawaban itu membuat Raffi diam. Tidak ada keluhan. Tidak ada menyalahkan keadaan. Padahal, kalau di posisi itu, Raffi yakin dirinya pasti sudah mengeluh. Lampu masih merah. Untuk pertama kalinya, Raffi tidak merasa terganggu dengan waktu tunggu. Justru ia ingin lebih lama. Kamu tinggal sama siapa? Tanya Raffi lagi. Sama ibu. Bapak sudah nggak ada, jawab Alia pelan. Raffi mengangguk. Ada rasa yang berbeda saat mendengar itu. Bukan kasihan seperti biasanya. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Lampu berubah hijau. Alia mundur pelan. Terima kasih ya, Mas, ucapnya seperti biasa. Raffi tidak langsung jalan. Ia menunggu beberapa detik, lalu baru menekan gas. Di perjalanan, pikirannya penuh. Ia mulai membandingkan. Orang-orang yang selama ini ia anggap hebat, ternyata banyak yang mengeluh. Banyak yang tidak pernah puas. Tapi Alia, yang hidupnya jauh lebih sulit, justru terlihat lebih tenang. Malam harinya, Raffi duduk sendiri di kamarnya. Ia memandangi langit-langit dengan pikiran yang terus berputar. Kenapa gue mikirin dia terus? Gumamnya pelan. Ia mencoba menyangkal. Ini tidak masuk akal. Selama ini, ia selalu menjauhi orang seperti Alia. Tapi sekarang, ia justru ingin dekat. Perasaan itu membuatnya tidak nyaman. Karena bertentangan dengan dirinya yang dulu. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat rasa itu muncul. Dan tanpa ia sadari, apa yang sedang tumbuh di dalam hatinya bukan hanya rasa suka biasa, tapi akan menjadi awal dari ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan membuatnya merasakan
Bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu ia hina? Hari-hari Raffi mulai terasa berbeda. Ia masih pergi kerja seperti biasa. Masih memakai pakaian rapi, masih duduk di kantor yang sama. Tapi ada satu hal yang tidak lagi sama. Pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap hari, ia menunggu waktu untuk bertemu Alia. Bahkan itu menjadi satu-satunya hal yang ia tunggu. Namun, di balik itu semua, sesuatu mulai berubah tanpa ia sadari. Suatu pagi, suasana kantor terasa tegang. Beberapa orang terlihat berkumpul. Wajah mereka serius. Ada yang berbisik, ada yang terlihat panik. Raffi yang baru datang langsung merasa ada yang tidak beres. "Ada apa?" tanya Raffi ke salah satu rekan kerjanya. Rekan itu menoleh, lalu berkata pelan, "Perusahaan lagi ada masalah besar." Raffi mengernyit. "Masalah apa?" "Kerugian besar. Katanya proyek utama gagal total," jawabnya singkat. Raffi langsung terdiam. Ia mencoba menenangkan diri. Dalam pikirannya, ini mungkin hanya masalah sementara. Hal seperti ini biasa terjadi. Tapi siang harinya, ia dipanggil ke ruang atasan. Ruang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atasannya duduk dengan wajah serius. Di depannya ada beberapa berkas. "Raffi, kita harus bicara," ucapnya pelan. Raffi duduk. Jantungnya mulai berdetak tidak nyaman. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya. Atasannya menarik nafas panjang. "Perusahaan sedang dalam kondisi sulit. Banyak posisi harus dikurangi," katanya langsung. Raffi terdiam. Ia mulai mengerti arah pembicaraan itu. "Tunggu, maksudnya saya," ucap Raffi, suaranya mulai berubah. Atasannya mengangguk pelan. "Kami tidak punya pilihan." Kalimat itu terasa seperti menghantam langsung ke dada Raffi. Ia tidak siap. Selama ini, ia merasa posisinya aman. Ia merasa hidupnya stabil. Tapi semua itu runtuh dalam satu hari. Raffi keluar dari ruangan itu dengan langkah lemah. Suara di sekitarnya seperti menghilang. Ia tidak benar-benar mendengar apapun. Yang ada hanya satu pikiran. Ia kehilangan segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raffi pulang lebih cepat bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Saat mobilnya sampai di lampu merah, ia berhenti seperti biasa. Alia ada di sana. Seperti biasa, menawarkan dagangannya dengan senyum yang sama. Alia mendekat. "Mas, seperti biasa," tanyanya ringan. Raffi tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat kosong. Alia sedikit bingung. "Mas," panggilnya pelan. Raffi akhirnya membuka kaca mobil. "Iya, satu aja," jawabnya singkat. Saat memberikan uang, tangannya terlihat gemetar. Alia memperhatikan. "Mas, lagi kenapa?" tanyanya dengan nada khawatir. Raffi menggeleng. "Nggak apa-apa," jawabnya cepat. Padahal jelas tidak baik-baik saja. Lampu hijau menyala. Raffi langsung pergi tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, ia memukul setir pelan. "Kenapa sekarang?" ucapnya dengan suara penuh emosi. Hari-hari setelah itu semakin berat. Tabungannya mulai terpakai. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tidak semudah yang ia kira. Beberapa tempat menolak. Beberapa bahkan tidak merespon. Teman-temannya yang dulu sering bersamanya, perlahan menjauh. Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Raffi mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia pahami. Diabaikan. Diremehkan. Dan itu sangat menyakitkan. Suatu siang, saat ia duduk di sebuah tempat makan sederhana, ia mendengar dua orang di belakangnya berbicara. Kasihannya, sekarang banyak yang jatuh miskin. Iya, tapi ya salah sendiri. Nggak bisa jaga hidup. Kalimat itu membuat Raffi membeku. Itu kalimat yang dulu sering ia ucapkan. Sekarang, ia yang merasakannya. Tangannya mengepal. Tapi ia tidak bisa membalas. Karena untuk pertama kalinya, ia ada di posisi itu. Dan di tengah semua itu,
Satu-satunya tempat yang masih terasa sama. Hanya satu. Lampu merah itu. Dan Alia. Namun Raffi belum tahu bahwa apa yang ia alami sekarang baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang akan memaksanya melihat dirinya sendiri dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, kondisi Raffi semakin menurun. Tabungannya hampir habis. Ia mulai menjual beberapa barang yang dulu sangat ia banggakan. Jam tangan mahalnya, sepatu kesayangannya, bahkan beberapa pakaian yang dulu selalu ia jaga. Sekarang, semua terasa tidak ada artinya. Yang lebih berat dari itu, bukan kehilangan barang, tapi kehilangan harga diri. Suatu siang, Raffi mencoba melamar pekerjaan di sebuah kantor kecil. Ia datang dengan pakaian seadanya, tidak serapi dulu. Di ruang tunggu, ia duduk bersama beberapa pelamar lain. Ada yang terlihat sederhana. Ada yang mungkin lebih sulit hidupnya dibanding Raffi. Dulu, Raffi pasti akan meremehkan mereka. Tapi sekarang, ia hanya diam. Saat namanya dipanggil, Raffi masuk dengan sedikit harapan. Namun tidak butuh waktu lama. Wajah pewawancara itu langsung berubah saat melihat data Raffi. Kamu dulu di posisi tinggi. Kenapa mau kerja di sini? Tanyanya. Raffi terdiam sejenak. Saya butuh pekerjaan, jawabnya jujur. Pria itu menghela nafas. Kami cari yang sesuai kebutuhan. Maaf ya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menjatuhkan sisa harapan Raffi. Ia keluar dengan langkah pelan. Di luar, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Raffi berjalan tanpa arah yang jelas. Perutnya lapar. Tapi ia menahan diri. Uangnya tinggal sedikit. Saat melewati sebuah warung kecil, ia melihat orang-orang makan dengan sederhana. Tiba-tiba, perutnya berbunyi. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan lapar yang benar-benar terasa. Sore harinya, seperti biasa, ia tetap datang ke lampu merah itu. Bukan dengan mobil lagi, tapi berjalan kaki. Ia berdiri agak jauh, melihat ke arah tempat Alia biasa berada. Dan di sana, Alia masih seperti biasa. Menjual dengan senyum yang sama. Raffi ragu untuk mendekat. Ia melihat dirinya sendiri. Pakaian yang mulai lusuh, wajah yang lelah. Tidak seperti dulu. Ia merasa malu. Namun sebelum ia memutuskan pergi, Alia sudah melihatnya lebih dulu. Mas Raffi, panggil Alia dengan suara kaget. Raffi terdiam. Ia tidak bisa menghindar. Alia langsung menghampiri. Mas, kemana aja? Kok sekarang? Alia berhenti bicara, melihat kondisi Raffi. Raffi menunduk. Nggak apa-apa, jawabnya singkat. Alia menatapnya beberapa detik. Lalu tanpa banyak tanya, ia mengambil satu makanan dari dagangannya. Ini, Mas. Makan dulu, ucapnya sambil menyodorkan. Raffi langsung menggeleng. Nggak usah, jawabnya cepat. Udah, nggak apa-apa. Anggap aja saya yang traktir, kata Alia pelan. Raffi terdiam. Perutnya lapar. Tapi egonya masih menahan. Alia tetap memegang makanan itu di depan Raffi. Mas, saya ikhlas, ucapnya lagi dengan nada tulus. Kalimat itu membuat pertahanan Raffi runtuh. Dengan tangan sedikit gemetar, ia akhirnya menerima. Terima kasih, ucapnya pelan. Raffi duduk di pinggir jalan. Ia makan dengan perlahan. Setiap suapan terasa berbeda. Bukan karena rasanya, tapi karena perasaan yang menyertainya. Alia duduk tidak jauh dari situ. Tidak mengganggu. Hanya menemani. Setelah selesai, Raffi menatap ke depan. Dulu, gue sering hina orang kaya kamu, ucapnya tiba-tiba. Alia menoleh. Raffi tersenyum pahit. Sekarang, gue yang di posisi itu. Alia tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata pelan. Yang penting sekarang Mas masih bisa berubah. Raffi terdiam. Kalimat itu sederhana.
tapi terasa dalam. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menghakimi dirinya. Tidak ada yang membalas sikap buruknya dulu. Justru, orang yang pernah ia rendahkan, yang sekarang ada di sampingnya. Dan di saat itulah, Raffi mulai sadar sesuatu. Bahwa selama ini, yang ia anggap rendah, justru lebih kuat dari dirinya. Namun, ia belum tahu bahwa ujian yang lebih berat masih menunggu di depan. Dan akan benar-benar menghancurkan sisa kesombongan yang masih ada di dalam dirinya. Sejak hari itu, Raffi mulai sering datang ke tempat Alia. Bukan lagi sebagai orang yang lewat dengan mobil, tapi sebagai seseorang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Ia duduk di pinggir jalan, kadang membantu Alia membungkus makanan, kadang hanya dia melihat orang-orang berlalu lalang. Awalnya, Raffi merasa sangat canggung. Ia yang dulu selalu menjaga jarak dengan orang seperti Alia, sekarang justru berada di posisi yang sama. Namun Alia tidak pernah memperlakukannya berbeda. Tidak ada sindiran. Tidak ada rasa lebih tinggi. Semua terasa biasa saja. Dan justru itu yang membuat Raffi semakin merasa malu. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Orang-orang mulai berteduh. Jalanan menjadi lebih sepi. Alia buru-buru menutup sebagian dagangannya dengan plastik agar tidak basah. Raffi langsung ikut membantu. Cepat, yang ini juga, ucap Alia. Raffi mengangguk. Tangannya basah, bajunya ikut kehujanan. Tapi ia tidak peduli. Setelah semua agak aman, mereka berteduh di bawah atap kecil. Hujan masih turun. Raffi duduk sambil menatap jalan yang basah. Alia, panggilnya pelan. Iya, Mas? Raffi diam sejenak. Kenapa kamu masih bisa senyum, walau hidup kamu kayak gini? Tanyanya jujur. Alia tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah hujan, lalu tersenyum kecil. Karena saya percaya. Allah nggak pernah salah ngasih hidup ke kita, jawabnya tenang. Raffi menunduk. Kalimat itu terasa berat. Ia teringat dirinya sendiri. Dulu saat hidupnya enak, ia jarang bersyukur. Sekarang saat semuanya hilang, ia malah menyalahkan keadaan. Aku dulu, sering banget merendahin orang, ucap Raffi pelan. Alia hanya mendengarkan. Gue pikir gue lebih hebat, lebih tinggi, padahal suara Raffi mulai serak. Ia tidak melanjutkan. Alia menatapnya. Semua orang pernah salah, Mas. Yang penting mau sadar, ucapnya lembut. Hujan mulai reda. Suasana jadi lebih tenang. Beberapa orang mulai kembali lewat. Raffi masih diam. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai runtuh. Ego yang selama ini ia pegang kuat, perlahan hancur. Hari demi hari, Raffi semakin sering membantu Alia. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana. Bangun pagi tanpa tujuan besar, hanya berharap bisa makan hari itu. Dan setiap kali melihat orang lain lewat dengan mobil bagus, ia teringat dirinya yang dulu. Tapi sekarang, tidak ada lagi rasa sombong. Yang ada justru rasa sesak. Karena ia sadar. Dulu ia pernah berada di posisi itu, dan memilih untuk merendahkan. Suatu hari, saat Raffi sedang duduk sendiri, ia melihat seorang pria di dalam mobil mewah. Pria itu membuka kaca sedikit, lalu berkata dengan nada kasar ke Alia. Jangan deket-deket. Ganggu aja, ucapnya dingin. Alia hanya mengangguk. Iya, Pak. Maaf, jawabnya pelan. Mobil itu langsung pergi. Raffi yang melihat itu langsung terdiam. Adegan itu sangat familiar. Itu adalah dirinya yang dulu. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk dalam. Dulu, gue lebih parah dari itu, gumamnya pelan. Tangannya mengepal. Bukan marah ke orang lain, tapi marah ke dirinya sendiri. Dan di saat itulah, Raffi benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Penyesalan. Bukan sekadar ingat, tapi penyesalan yang menusuk sampai ke dalam. Ia mulai memahami. Apa yang ia alami sekarang bukan sekadar ujian biasa, tapi seperti balasan yang perlahan membuka matanya.
Namun, semua itu belum selesai. Karena akan ada satu momen lagi yang benar-benar membuat Raffi tidak bisa lari dari kenyataan. Momen yang akan memaksanya menghadapi dirinya sendiri dan menentukan apakah ia benar-benar berubah atau hanya menyesal sementara. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, tapi hati Raffi justru terasa berat. Ia duduk di pinggir jalan seperti biasa, menunggu Alia datang. Namun sampai matahari mulai naik, Alia belum terlihat. Raffi mulai gelisah. Biasanya, Alia selalu datang lebih awal. Kemana dia? Gumam Raffi pelan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Alia hanya terlambat. Tapi waktu terus berjalan, dan perasaan tidak enak itu semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, Raffi akhirnya memutuskan untuk mencari. Ia teringat sedikit cerita Alia tentang rumahnya. Tidak jauh dari jalan itu, masuk ke gang kecil. Raffi berjalan cepat menyusuri gang sempit. Nafasnya mulai berat, tapi ia terus melangkah. Sampai akhirnya, ia menemukan rumah sederhana yang pernah Alia ceritakan. Pintunya terbuka sedikit. Raffi mengetuk pelan. "Assalamualaikum," ucapnya. Tidak ada jawaban. Raffi membuka pintu perlahan. Dan saat itulah, langkahnya terhenti. Di dalam rumah, Alia sedang duduk di samping seorang wanita tua yang terbaring lemah. Ibunya. Wajah Alia terlihat panik. Matanya sembab seperti habis menangis. "Alia," panggil Raffi pelan. Alia menoleh. Terlihat kaget. "Mas Raffi," suaranya pelan. Raffi langsung mendekat. "Ada apa?" tanyanya. Alia menunduk. "Ibu saya sakit dari tadi malam, saya nggak punya cukup uang buat bawa ke dokter," ucapnya lirih. Kalimat itu langsung menghantam Raffi. Tanpa pikir panjang, ia langsung berkata, "Kita bawa sekarang." Alia menggeleng cepat. "Nggak bisa, Mas, saya," suaranya terhenti. Raffi terdiam. Ia tahu maksudnya. Uang. Dan saat itu, Raffi juga tidak punya apa-apa. Untuk beberapa detik, suasana jadi hening. Raffi melihat ke arah ibu Alia yang semakin lemah. Lalu ia melihat Alia yang tetap berusaha kuat. Dan disitulah, sesuatu dalam diri Raffi benar-benar pecah. Ia berdiri. "Tunggu di sini," ucapnya cepat. Raffi langsung keluar rumah, berjalan cepat tanpa arah pasti. Ia memikirkan satu hal. Apapun caranya, ia harus membantu. Beberapa menit kemudian, Raffi berhenti di depan sebuah toko. Ia menarik nafas dalam. Lalu masuk. Di dalam, ia mengeluarkan satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan. Sebuah cincin. Itu adalah benda terakhir dari masa lalunya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya. "Saya mau jual ini, sekarang," ucapnya tegas. Tidak lama, ia keluar dengan sejumlah uang di tangan. Tanpa menunggu, ia langsung kembali ke rumah Alia. "Kita berangkat sekarang," ucapnya. Alia kaget. "Mas, uang dari mana?" tanyanya. Raffi menggeleng. "Nanti aja. Yang penting ibu kamu dulu." Mereka akhirnya membawa ibu Alia ke tempat pengobatan. Waktu terasa berjalan lambat. Raffi duduk diam di luar ruangan, tangannya saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu. Bukan harta, bukan jabatan, tapi orang. Beberapa saat kemudian, Alia keluar. Matanya masih basah. "Mas," panggilnya. Raffi langsung berdiri. "Gimana?" tanyanya tegang. Alia menarik nafas. "Alhamdulillah," kata dokter, "masih bisa ditangani," ucapnya pelan. Raffi langsung menghela nafas panjang. Beban di dadanya sedikit terangkat. Alia menatap Raffi. "Mas, makasih banyak," ucapnya tulus. Raffi menggeleng pelan. "Harusnya gue yang minta maaf," ucapnya lirih. Alia terdiam. Raffi menunduk. "Selama ini, gue hidup dengan sombong. Merasa lebih tinggi dari orang lain.
Bahkan sama orang kaya kamu, suaranya mulai bergetar. Tapi sekarang, gue baru ngerti. Raffi mengangkat wajahnya. Yang hina itu bukan orang miskin. Ia menelan ludah. Tapi hati yang sombong. Alia hanya diam, mendengarkan. Raffi melanjutkan. Allah udah nunjukin semuanya ke gue, pelan-pelan. Sampai gue ngerasain sendiri. Air mata mulai jatuh dari mata Raffi. Dan justru, orang yang dulu gue rendahin, yang sekarang nolong gue bangkit. Suasana hening. Tidak ada suara selain nafas yang tertahan. Hari itu, menjadi titik balik dalam hidup Raffi. Ia tidak lagi mengejar kehidupan yang dulu. Ia mulai membantu Alia setiap hari. Bekerja sederhana, hidup sederhana. Tapi hatinya jauh lebih tenang. Ia belajar menghargai. Belajar bersyukur. Dan yang paling penting, belajar melihat manusia bukan dari harta, tapi dari hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh pelajaran lainnya.